Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, selamat datang kembali di channel IPCN Dongeng. Di hari libur ini tanggal 1 Juni ya, hari Pancasila. Selamat hari lahir Pancasila. Semoga kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Melanjutkan tema beberapa waktu lalu tentang masker. Ini kita kupas lagi ya masalah masker, karena masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Yang pertama adalah kaitan lapisan dari masker ini ya. Ini adalah baik masker kain maupun masker bedah ada lapisan. Terus sebenarnya fungsinya apa? Kalau kita lihat fungsinya, ini sebenarnya ini kan hanya lipatan biasa, dan ketika kita memakai masker dengan benar, dia akan melebar seperti ini. Jadi kalau benar itu tidak akan ada lipatan ketika dipakai, jadi tidak ada risiko debu yang tertampung di dalam lipatan ini. Jadi ini didesain agar maskernya tidak terlalu lebar. Artinya tidak terlalu lebar itu kalau tidak ada lipatan ketika wajah seseorang yang memakai itu butuh space lebih luas, maka dia akan tidak bisa dilebarkan. Tapi ketika ada lipatan tambahan seperti ini, ketika dipakai dia akan bisa sesuai maksimal sampai dengan dagu. Jadi kita praktekkan saja ya. Jadi mau seperti ini, kalau dalam masker asli ini nyatanya ini juga ke arah atas ya, tidak ke arah bawah. Jadi pertanyaan apakah nanti menampung? Nah, kalau makainya benar, tidak akan ada tertampung kuman atau virus di lipatan tersebut karena makainya benar. Tapi kalau makainya tidak benar, hanya gini aja ya, nanti ini risiko untuk menampung debu atau partikel lain. Jadi kita praktekkan saja cara memakai masker. Caranya seperti ini. Ingat, di sini ada logam yang digunakan untuk ngepaskan nanti di hidung kita ya. Kita pakai, pastikan maskernya, ingat maskernya yang putih di dalam, yang warna ada di luar, jangan terbalik ya. Kita pakai ini. Nah, setelah pakai ini kita lebarkan, biar ini kan ada lipatan nih. Nah, kita lebarkan karena pakai masker yang benar adalah sampai dengan dagu. Nah, setelah itu kita pastikan logam ini kita iris ini dan kita cek lagi. Jadi ini mulus, tidak ada lipatan yang ada di sini, karena ini fungsinya adalah untuk melebar. Lipatan tadi ketika kita tarik ini akan hilang lipatannya. Jadi ini masker. Nah, kelemahan masker yang model seperti ini adalah kadang terjadi kelonggaran nih. Ada longgar, ada beberapa trik ketika enggak biar kenceng. Ini ditambah di bagian belakang sini menggunakan karet, ditalikan saja ke sini menggunakan karet ya. Ini bisa ditambah karet seperti ini biar ini kenceng, karena memang kelemahan yang model seperti ini adalah maskernya tidak terlalu kencang. Ini seperti ini cara makainya. Sekarang bagaimana kita melepasnya? Ingat, ketika melepas masker itu kita tidak boleh megang area depan karena ini sudah terkontaminasi dari luar dan terkontaminasi dari dalam. Kita pegang adalah talinya, terus kita buang ke tempat sampah. Setelah itu kita lakukan hand hygiene atau cuci tangan. Nah, sekarang bagaimana dengan yang tali? Tali sama saja, ini ada beberapa lipatan ya. Ketika dia sudah dikembangkan kayak gini, maka lipatan itu menjadi hilang. Jadi kita pakai ini kayak baik masker bedah maupun masker kain yang model tali ini begini, kita ikatkan. Ini bisa ini. Nah, ini tarik. Nah, ini ditarik sampai dengan full seperti ini. Nah, ini di belakang adalah ini selalu kita. Nah, untuk yang masker bedah kembali ini dikencangkan gini biar logamnya ngepas. Nah,
ini selalu ditarik. Jadi ini tidak ada lipatan di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan ketika kita menggunakan masker dengan benar. Benar artinya caranya pakai benar, kelolanya benar. Jadi itu tidak ada lipatan di sini karena ini sudah terbuka semua lipatan-lipatan tersebut. Ingat, fungsi lipatannya untuk melebarkan, ini untuk maskernya yang diproduksi seperti itu. Nah, ini bagaimana kita melepas ya. Tetap tidak boleh memegang bagian depan masker atau belakang, tapi kita harus selalu megang talinya. Talinya kita lepas, setelah itu ambil. Terus kita buang ke tempat sampah kalau masker bedah. Bagaimana kalau untuk masker kain? Pada video saya sebelumnya bisa teman-teman lihat ya, cara pengelolaan masker kain yang benar, bisa cek di sana apakah harus dibuang atau bisa dikelola kembali. Prinsipnya masker adalah harus pegang talinya, tidak boleh pegang depannya. Itu yang harus kita pahami bersama. Terus masker tidak boleh ditaruh seperti ini. Nah, ini tidak boleh seperti ini ya, karena ini terkontaminasi, nempel di baju kita, ini berbahaya. Terus ada juga yang pakai masker bedah, biasanya seperti ini. Nah, seperti ini tidak boleh. Seperti ini juga tidak boleh ya, seperti ini tidak boleh. Ingat, dua sisi masker itu sudah terkontaminasi. Ini tidak boleh, gini juga tidak boleh, karena ini fungsinya hanya nutup mulut, tidak harus menutup ini. Yang perlu kita pahami dan kita ingat, masker itu tujuannya adalah melindungi kita dari risiko droplet atau percikan dari orang lain, atau melindungi orang lain dari percikan atau droplet yang kita buat atau yang keluar dari tubuh kita. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Semoga bisa menjadi gambaran. Alat pelindung diri itu tujuannya adalah untuk melindungi kita ataupun orang lain dari risiko pajanan droplet untuk masker. Jadi gunakan masker dengan benar, kelola dengan benar selama memakai dan setelah memakai masker tersebut. Dan jangan letakkan masker bersih di sembarang tempat, di meja atau di mana. Biasakan untuk ditempatkan di tempat yang tertutup rapat. Silahkan cek di penjelasan tentang pengelolaan masker kain, itu ada di video sebelumnya. Tentang lapisan-lapisan masker ini juga ada di video sebelumnya. Maka dari itu ikuti selalu channel IPCN Dongeng, karena insya Allah banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita pelajari bersama dan memberikan manfaat untuk kita, apalagi di musim-musim seperti ini. Dan tidak hanya untuk kaitan dengan corona saja masker ini digunakan ya. Nanti setelah pandemi ini selesai pun, Bapak Ibu, teman-teman semua, baiknya tetap ketika keluar, karena ada risiko pajanan dengan lingkungan udara ataupun dengan cipratan, lebih baik kita pakai. Baik, mungkin itu aja yang bisa kita diskusikan hari ini. Silahkan di komen di apa yang perlu kita jawab. Kalau ada yang perlu pertanyaan, silahkan tulis saja di komen. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yuhui.